Hello everyone, welcome back to Hello PD Podcast. With me, Kayla Rizka Agustin and Dita Andini. Jadi di Hello PD Podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya Teh ya. Betul banget. Nah, jadi di sekolah kita tuh sekarang ini sedang minggu-minggunya kampanye ya untuk calon ketua dan wakil ketua OSIS yang baru. Nah, untuk sore ini spesial banget. Kita kedatangan dari paslon 2 yaitu Alvin dan Augie. Oke, BTW sebelum mulai tanya-tanya ya, kalian gak mau kenalan ini sama host baru? Kenalan dong. Jadi Iya aku kan sih. baru ya di sini di podcast. Jadi perkenalkan, aku Kayla Rizka Agustin dari kelas 11 LK atau Layanan Kesehatan. Selamat datang di LPD Podcast, Kayla. Yeay. Nah, oke, jadi kenalan sama host barunya udah ya kan. Nah, untuk sosmednya kalian nanti tanya langsung aja ke dia. Sekarang kita mau kenalan dulu sama paslonnya. Oke, jadi boleh kenalan dari Augie dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Augie Rengganis sebagai paslon nomor urut 2 calon ketua OSIS dari kelas 10 MPLB 1. Perkenalkan, nama saya Alvin Baik Hidayah sebagai paslon nomor 2 kelas TJKT 5 10 TJKT 5. Oke. Udah perkenalannya atau mau ada lagi nih? Cukup. Cukup ya? Cukup. Oke. Talita, Apa? Kamu katanya nanya tadi? jadi motivasi kalian untuk mencalonkan diri ke OSIS itu apa sih? Ya, apalagi Jadi- kalian masih kelas 10 gitu ya, masih bibit-bibit baru gitu. Ya karena jarang-jarang loh ada kelas 10 yang mau Jarang-jarang ada mencalonkan. kelas 10 Jadi yang motivasi kalian itu untuk mencalonkan jadi ketua dan wakil ketua OSIS itu apa? Siapa dulu? Dulu ya, jawab. Oke. Oke, kalau misalkan ini perwakilan dari kita ya. Ya. Kita sama-sama punya tekad, maksudnya sama-sama punya niat. Kita juga percaya sama kemampuan diri sendiri. Kalau misalkan ditanya persentase, kita punya 80% dari diri pribadi. Sisanya nanti akan kita buktikan ketika sudah mulai kerja di dalam organisasi itu, dan juga cara bagaimana kita merangkul teman-teman yang lain. Oke, jadi keyakinan kalian itu 80% gitu. Iya. Cukup tinggi sekali ya untuk kelas 10. Berarti bagus dong Bagus, kalau bagus. kayak gitu ya. Tingkat kepercayaan dirinya tuh udah gitu naik ke Tinggi. atas. Bagus banget. Udah sih bagus. Nah, pasti teman-teman yang di rumah juga penasaran apa sih visi misi kalian? Oke, Visi. jawab dulu. Untuk visi kita yaitu menjadikan OSIS SMK Modul Patriot 4 Ciawi Gebang sebagai organisasi yang memiliki jiwa Atma. Atma itu? Atma itu A untuk amanah, T untuk tegas, M untuk mandiri, A lagi untuk aktif, yang santun. Artinya kita harus amanah dalam mengerjakan segala program kerja. Kita juga harus tegas dalam menindaklanjuti program-program kerja yang nanti akan disampaikan kepada siswa-siswi. Kita juga harus mandiri dalam penciptaan program kerja yang baru, serta kita aktif tidak hanya dalam organisasi tapi juga luar organisasi. Tapi kita nggak ngelupain sama salah satu hal yang perlu banget, yaitu sopan santun. Oke. Jadi visi misinya ada lagi atau? Oke, untuk misi, yang pertama kita itu mengutamakan nilai religius yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa dalam segala aspek. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik antar sesama anggota OSIS, MPK, guru, dan ekstrakurikuler, serta seluruh warga sekolah demi tercapainya relasi yang harmonis. Yang ketiga, atau yang terakhir, meningkatkan pelaksanaan evaluasi dan supervisi terhadap kinerja OSIS. Tapi kalian punya cara nggak agar visi dan misi itu tercapai? Punya. Coba dari salah satu visi misinya caranya. Kalau misalkan di keseluruhan nih, cara yang paling pertama bakal kita coba itu di komunikasi. Karena kalau orang bilang susah, kalau buat kita enggak. Selagi kita bisa ngusahain, selagi kita bisa ngekomunikasiin apa yang nanti bakal dilakuin ke depannya. Contohnya dalam misi kita, yang pertama itu mengutamakan nilai religius yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa dalam segala aspek. Artinya, kalau misalkan kita mau punya program kerja, kita mau menjalankan program kerja, kita juga jangan lupa sama aturan-aturan Islam. Jangan sampai menyeleweng ke hal-hal yang enggak-enggak. Karena kita sebagai OSIS MPK, terutama OSIS yang kita ada di organisasi itu, harus bisa jadi role model buat seluruh warga sekolah,
buat menjadi pandangan baik terhadap orang-orang di luar sekolah. Jadi kalau misalkan orang-orang nanya, gimana OSIS MPK di SMK Model Patriot, kita bisa jawab. Tapi jawaban kita tuh yang masuk akal. Bukan organisasi yang punya program kerja sembarang program kerja. Tapi nggak dijalanin gitu. Gitu ya. Dan dengar-dengar besok ada itu ya, debat terbuka. Ya, Ya. Kalian udah nyiapin apa aja untuk debat terbuka? Udah seberapa persen kalian siap untuk debat terbuka? Iya, ya, aku juga penasaran tuh gimana. coba aku pribadi. Aku pribadi 60% buat debat terbuka ini. Kalau Alvin mungkin ada berapa persen persiapan? Masih 50%. Beda Setengah. 10%. Dan gimana ya cara kalian untuk menyikapi terhadap hal-hal yang lumrah terjadi di sekolah ini gitu? Seandainya kalian nanti terpilih untuk menjabat sebagai ketua dan wakil ketua OSIS dalam menyikapi hal-hal yang lumrah terjadi di sekolah seperti bullying atau kurangnya partisipasi dari siswa terhadap program kerja kalian. Oke. Kalau misalkan untuk partisipasi dari setiap siswa, Ya. itu setiap siswa pasti akan tertarik sama suatu organisasi atau ekstrakurikuler. Gimana tentang personal branding dari organisasi tersebut. Contoh, dalam organisasi OSIS, kita punya program kerja yang bagus, dalam internal kita bagus, tapi kita nggak bisa ngasih personal branding keluar yang bagus. Mungkin di situ akan ada plus minus yang terjadi, dan beberapa orang pun pasti akan membanding-bandingkan dengan organisasi lain. Nah, gimana caranya biar banyak orang nih yang tertarik gak cuma ke OSIS MPK tapi juga ke ekstrakurikuler yang lain, adalah dengan cara ya kita harus punya personal branding yang bagus. Di media sosialnya kita harus bagus, secara kita di dalam sekolah pun harus menunjukkan yang terbaik. Terus untuk program bullying, karena dari BK pun ada penyuluhan tersendiri. Jadi kita bisa bekerja sama para OSIS MPK untuk membantu para anak-anak yang mungkin dibully sama teman-temannya atau merasa bahwa dirinya tuh nggak pantas hidup. Beberapa kasus-kasus yang mungkin Tata di sini juga tahu. Gitu ya. Lalu kalian nih, untuk kaliannya sendiri, kalian pasti sebelum mencalonkan itu pasti ada perbedaan pendapat di antara kalian berdua. Nah, gimana sih cara ngatasinnya perbedaan pendapat itu? Gimana Siapa yang mau jawab nih? solusi kalian biar Yes. pendapat kalian itu Aku jawab ya. Oke, pertama kita juga sempat ngobrol berdua sebelum akhirnya Mencalonkan. memenuhi pemberkasan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Ya. Sebelum itu kita bicara tentang latar belakang kita yang berbeda. Mungkin keduanya sama-sama mengikuti organisasi, semuanya sama-sama dari background pondok pesantren, tapi kan setiap sekolah itu pasti mengajarkan pengajaran yang berbeda. Nah, dari pengajaran yang berbeda itu, dari pengalaman yang kita dapat yang berbeda, kita satuin, kita jadiin bahan pelajaran. Kita juga jadiin itu tuh buat ini nih yang harus diperbaiki ke depannya. Entah itu dari komunikasi, entah itu dari hal-hal yang lain, itu yang bakal kita ambil dari poin-poin penting. Tentang kita memahami beberapa orang yang dalam organisasi itu, kita juga harus memahami anak-anak siswa-siswi SMK Model Patriot Ciawi Gebang kayak gimana. Jadi benar kalau misalkan ada orang yang bilang organisasi itu bakal maju, gimana ketuanya? Kita meyakini itu. karena ketua itu memimpin segalanya. Iya. Dan apa sih cara kalian yang atau ada apa ya, hal-hal tertentu nggak yang bikin kalian tuh yakin kalau kita tuh pasti dipilih sama siswa dan siswi SMK Patriot? Qadarullah. Gimana takdir Allah? Suatu hal yang kita ingat sewaktu kemarin ngisi pemberkasan itu ada di kata qadarullah. Artinya kita punya usaha tapi selebihnya kita serahin ke Allah. Kita punya privilege mungkin di kelas 10 karena kelas 10 yang lebih tahu kita, tapi di kelas 11 dan 12 mungkin belum tahu banyak tentang kita, tapi nanti kita akan coba maksimalin di kampanye dan juga debat terbuka besok. Agar mereka lebih mengenal kalian. Iya. Ya. Dan gimana sih cara kalian menjaga hubungan baik kalian, misalkan internal di sesama OSIS, dari luarnya misal dari guru atau siswa yang lain yang bukan anggota OSIS? Oke.
Kalau untuk masalah ini balik lagi ke komunikasi. Artinya apapun bentuk kesalahannya semua perlu dikomunikasiin. Sesimpel orang yang latahnya kasar pun kalau kita tegur mungkin dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Begitupun dengan beberapa kesalahan-kesalahan lain agar menciptakan kayak terutama gak miskomunikasi itu perlu dikomunikasikan. Jadi semuanya menurut kita perlu diadanya komunikasi yang baik. Dan lalu gimana sih kalian memastikan kalau nanti akan tadi kalian sempat bilang ke aku katanya kalau untuk program kerja itu belum disusun. Yap. Nah, seandainya kalau program kerja kalian udah ada, Yap. gimana sih cara kalian mempertahankan keberlangsungan program kerja tersebut meskipun masa jabatan kalian itu terbatas? Oke. Setiap program kerja itu kan pasti punya timeline. A, B, C, D, A sampai Z-nya pasti itu akan dipikirkan mulai dari perencanaan tanggal, hari, bulan, sampai pendanaan. Ya. Nah, jadi kita bakal komunikasiin ini nggak cuma dengan anggota OSIS, para MPK, para guru, dan ekstrakurikuler lainnya. Karena setiap orang kan punya hak atas dirinya untuk mengikuti organisasi yang lain. Kita juga harus menghargai hak-hak dia dalam berorganisasi lain. Misalkan, dalam 1 bulan ini, OSIS mempunyai program kerja yang mungkin cukup diberatkan. Tapi sebelum itu terjadi, kita harus bisa komunikasiin sama teman-teman yang lain. Kita harus bikin konsekuensi, misalkan, dalam 1 bulan ini di OSIS mau ada program kerja yang cukup besar. Gimana kamu di organisasi lainnya? Nah, kalau misalkan dia menyanggupi untuk, oke, nanti bisa aku komunikasiin sama organisasi yang lain. Aku bisa bagi waktu. Kalau misalkan banyak pihak yang mengatakan seperti itu, mungkin akan dilaksanakan. Tapi kalau misalkan kita sebagai panitia tersendiri tidak menyanggupi, mungkin akan dicari alternatif yang lain. Oke, aku mau tanya nih, San, sini, gimana sih kalau cara kalian nanti untuk membagi waktu antara ekstrakurikuler dan Ya. akademik? Kan misalnya bakal ada materi penting yang akan dijelaskan di kelas, dan juga akan ada acara penting di organisasi gitu. Ya, di organisasi. Gimana cara kalian membagi waktunya? Kita juga harus menghargai privasi kita, maksudnya, dan kewenangan kita di kelas. Kalau misalkan kita sendiri bisa ngehandle tentang tugas yang akan diberikan di kelas, mungkin kita lebih memilih organisasi. Tapi kita juga harus punya kesadaran masing-masing tentang tugas yang nanti akan diberikan. Penjelasan yang mungkin kita kurang memahami. Kita bisa search di internet, ataupun zaman sekarang nggak ada yang susah. Kita juga bisa datang langsung ke gurunya buat minta informasi pelajaran-pelajaran ini. Terus di organisasi, misal kita kadang ada aja kan beberapa guru yang tidak mengizinkan kita untuk mengikuti organisasi atau kegiatan dalam organisasi itu di jam KBM. Kita kasih pengertian ke Bapak Ibu, atau dengan lebih hormatnya kita sediakan surat. Jadi agar kalau misalkan kita dipertanyakan, kita sudah ada yang mempertanggungjawabkan mengikuti kegiatan dari organisasi ini, dikomunikasikan oleh siapa dan siapa pembinanya. Nah, berarti kalau untuk mencalonkan jadi calon ketua dan wakil ketua ini, berarti kalian punya tingkat kepercayaan diri dong. Nah, apa sih tips dari Auki dan Alvin biar rasa percaya diri kalian itu bisa, yang tadinya misal kalau dipresentasikan dari 20% menjadi ya naik setidaknya jadi 50% gitu. Itu gimana tipsnya kalian biar bisa percaya diri? Alvin dulu deh jawab. Alvin dulu. Alvin dulu dong, ayo. Untuk apa? Untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri. Misalkan Sambil pengalaman. untuk Alvin ya itu yang Senang-senang itu. menambah pengalaman. Oh gitu ya. Kalau untuk Auki sendiri? Kalau aku sih buat nambah kepercayaan diri, aku punya pengalaman. Selain aku punya niat, selain aku punya rasa tanggung jawab yang tinggi, aku punya pengalaman. Aku jadiin pengalaman itu landasan pacu untuk aku berkembang lebih baik. Mungkin tentang dunia public speaking nih yang aku suka banget. Ya. Kalau misalkan orang tanya, gimana cara kamu pintar public speaking? Aku nggak punya jawaban. Aku belajar dari sumber A, B, C, D. Karena literally aku belajar public speaking aku sendiri. Aku cuma punya niat, aku punya rasa berani. Jadi ketika kita punya niat yang besar, keinginan tekad yang kuat, bisa loh ketika kita maju berbicara depan umum.
Berbeda kalau misalkan kita yang punya niatnya masih setengah-setengah kehalang rasa malu. Rasa malu itu bisa disingkirin sama niat yang cukup besar. Tips kepercayaan dari aku, sering-sering browsing tentang cari tahu sesuatu. Buat teman-teman semua yang lagi nonton, kalau misalkan kalian semangat dan kalian suka sama sesuatu, cari tahu. Kalau misalkan kalian nggak sanggup otodidak, cari tahu sesuatu itu, dalami, baru kalian coba untuk bicara sendiri. Contohnya untuk belajar public speaking. Kalau misalkan nggak bisa langsung nerapin di kehidupan sehari-hari, bicara sendiri sama kaca atau lagi di kamar mandi. Karena itu tips. Fun fact. Jadi Fun fact dari aku. berpikirnya jadi kayak, wah aku pernah nih, pasti aku udah lumayan bisa Iya. gitu ya. Jadi pengalaman, khususnya pengalaman dan juga cari tahu. Ya, tapi jangan sampai pengalaman kita itu dibawa sombong. Iya. Karena sepintar, sehebat apapun kamu di kehidupan SMP MTS-nya, ketika kamu masuk ke SMK atau SMA, itu kita sama-sama mulai dari nol. Cukup jadiin itu landasan pacu. Jangan sampai kayak, Jangan disombongin. iya, jangan sampai kita berbangga diri yang berlebih. Kalau mau percaya diri boleh, tapi untuk berbangga diri yang berlebih, hindari. Jadi itu karena maksudnya kesombong ya kalau berbangga lebih-lebih. Iya. Sombong. Dan positive thinking juga menjadi salah satu faktor utama Iya. juga ya. Nah, dan kalau seandainya rencana kalian itu nggak sesuai sama ekspektasi yang Yap. ada di lapangan, itu gimana cara kalian menyikapinya? Oke. Alternatif. Kita harus punya program, dari setiap program kerja kita dari A sampai Z-nya kita harus rancang sedemikian rupa. Karena pasti dalam pelaksanaannya nggak seberjalan mulus itu. Mungkin karena dukungan dari sekolah yang kurang, atau kinerja dari para OSIS yang kurang, serta dukungan dari warga masyarakat SMK Model Patriot yang kurang. Itu pasti mungkin ada aja. Tapi kita juga sebagai pengurus harus pintar-pintar dalam merencanakan suatu, entah itu dalam jangka pendek atau jangka panjang, kita harus punya problem solving yang berbeda. Dan kalau untuk sistem kampanye kalian nanti itu seperti apa? Seperti gimana? Kalau belum ya, kita belum terpikir lebih untuk kampanye kayak gimana. Kita kemarin coba dapat arahan dari panitia KPO, katanya silakan bikin video semenarik mungkin agar warga masyarakat SMK Model Patriot tertarik sama kita, punya interest kayak gitu. Iya. Untuk selebihnya qadarullah. Aku boleh nggak sih nanya pengalaman kalian berdua nih yang menurut kalian sangat jadi kebanggaan gitu loh? Boleh. Apin dulu deh. Apin dulu, ada nggak pengalaman yang bikin? pengalaman Itu sana pendek. pengalaman Iya. pengalaman Selama yang di MTS. membanggakan? oh di MTS bukan di MTS sih di MTS cuma Oke. Kegiatan di luar MTS. ya Apin pernah ikut perlombaan yaitu lomba pencaksilat dan alhamdulillahnya Apin itu mendapatkan juara 3. Oh, keren banget. Itu doang. Banyak juga lupa lagi. Saking banyaknya sampai lupa. Jadi Alvin masih nerusin gak nih pencaksilat? Nerusin, alhamdulillah ini nerusin. Di masih. Oh, alah. Kalau Augie? Oke, kalau misalkan aku diurutin ya, ini dari seingat aku, Oke. yang paling tinggi menurut aku itu aku pernah ikut Jambore Madrasah tingkat Jawa Barat Oh, tahun lalu pada tahun 2023. Itu merupakan suatu kebanggaan yang nggak akan pernah aku lupain. Maksudnya akan selalu aku bahas kemanapun karena perjuangannya nggak gampang serta uang yang dikeluarkan pun nggak sedikit. Dari Kabupaten Kuningan hanya beberapa sekolah yang dipilih dan dalam sekolah itu pun dibutuhkan penyeleksian lagi tentang materi sampai segala macam yang perlu kita kuasai dengan sungguh-sungguh. Ketika pelaksanaannya di sana, aku shock karena maksudnya baru loh camping dengan jumlah sebanyak ini, sekitar kurang lebih 2.000 orang lebih. Seprovinsi ya? Iya, seprovinsi Jawa Barat semua ada di situ. Terus yang kedua, bimbingan teknis keprotokoleran yang waktu itu dilaksanakan di SMK Negeri 3 Kuningan. Diadakannya oleh Protokol Kabupaten Kuningan. Ini ada sangkut pautnya dengan Pramuka. Masih bersangkut paut dengan Pramuka. Aku juga hari ini nih, kita mencalonkan lagi sebagai, aku terutama mencalonkan lagi sebagai ketua OSIS, ngerasa kayak dejavu. Soalnya, Saya ingat. iya, beberapa tahun yang lalu sempat juga menjadi kandidat calon ketua OSIS. Rasanya kalau misalkan disuruh ngulang lagi,
Oke, kita jalanin dulu nih, jalanin dulu. Masalah suka atau enggaknya gimana nanti qadarullah, Allah punya takdir. Kan kita juga gak bisa nebak-nebak, daripada enggak nyoba sama sekali itu sakitnya lebih. Kalau nggak nyoba nggak bakal pernah Pernah, tahu. iya, kita nggak pernah tahu rasanya, dan kalau misalkan gagal pun nggak penasaran. Kan saya udah pernah kayak gitu ibarat. Sama pencapaian yang menurut aku hal yang lebih utama itu bukan pencapaian yang kita gapai, kita dapat sertifikat. Tapi lebih dari itu, dalam organisasi pasti ada suatu masalah. Nah, gimana nih cara kita nyelesain suatu masalah dalam organisasi itu? Entah itu dengan teman, pembina, ataupun warga masyarakat yang lain. Kita harus bisa ngerangkul satu sama lain. Itu aja menurut aku udah sesuatu yang pencapaian yang berlebih. Jadi pencapaian itu nggak selalu tentang yang dikategorikan. Yap. Oke. Dan menurut kalian seberapa penting sih peran ketua dan wakil ketua terlebih lagi di organisasi OSIS gitu, dan gimana sih cara kalian tetap membangun kerjasama tim yang kompak? Seberapa penting menurut Alpin? Kalau menurut aku sih 80% ya. Penting. Karena menurut aku pribadi 80%, 10%-nya kita serahin ke para kinerja OSIS, 10% lagi kita serahin ke pihak sekolah. Karena organisasi OSIS itu kan di bawah naungan sekolah. Jadi kita juga harus menghargai nih segala keputusan yang akan dikeluarkan oleh pihak sekolah. Baik ataupun buruknya pasti semuanya punya maksud tertentu. Jadi aku hanya membantu mengembangkan. Kayak tadi pertanyaan Teteh, gimana cara tetap ngompakin? Ya. Selain kita mengkomunikasiin, kita juga harus pinter-pinter tahu nih seseorang tuh punya watak yang kayak gimana. Kita juga harus sama-sama ngerti. Mungkin beberapa orang ada yang gak suka dikasarin, tapi ada juga beberapa orang yang sukanya ditegasin. Kita harus menghargai satu sama lain, dan kita juga harus punya cara ya, biar nanti anak-anak organisasi kita, anak-anak OSIS, punya penerapan masing-masing yang menimbulkan citra baik buat organisasi manapun, nggak cuma organisasi OSIS. Karena kan tiap orang tuh nggak cuma ikut organisasi OSIS, mungkin ikut juga organisasi lain. Mungkin aja di organisasi lain nggak punya pengaruh, tapi di organisasi OSIS punya pengaruh besar. Nah, itu yang akan menjadi nilai plus. Jadi dan seandainya besok di debat nih ada, kan kalau di debat terbuka itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk kan dari siswa gitu ya. Gimana sih cara kalian untuk menyikapi pertanyaan-pertanyaan yang mind blowing yang sekiranya menurut kalian itu ini mah pertanyaan menjebak. Iya. Gitu, itu gimana kalian cara menyikapinya? Sebenarnya kita agak risih ya. Maksudnya kayak kita udah mikirin beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan keluar, yang belum terjadi tapi udah ditanyain duluan. Tapi sesusah apapun harus kita hadapin. Kayak itu kan tantangan. Mereka kan lagi penasaran sama kita. Jadi kita harus buktiin dong kalau misalkan kita mampu. Kita mikirnya kalau misalkan di fase ini aja kita udah nyerah, gimana nanti di kepengurusan? Secara kita OSIS lawan siswa-siswi itu lebih banyak siswa-siswi. Jadi kita harus punya penyelesaian yang banyak, kita juga harus punya kepercayaan diri, kita harus punya keberanian. Kita anggap santai, tapi kita nggak anggap santai juga. Kita anggap santai beberapa pertanyaan, tapi kita juga nggak ngelupain. Jadi itu bakal dijadiin poin-poin untuk kepengurusan kita ke depannya. Ya kan? Oke, mau nanya. Aku tadi mau nanya pasti lupa. Saking banyaknya pertanyaan. Ya aku tadi. Lupa. Iya. Biasa guys, soal pemula itu seperti itu. Enggak sih, aku juga masih belajar ya. Dan cara kalian saat kalian udah kepilih. Yep. Cara kalian menyikapi misalnya masalah-masalah yang masih belum bisa diselesaikan oleh senior-senior kalian. Misalnya, cara menegur siswa dan siswa yang sering banget melanggar aturan, biar ada efek jerahnya gitu ke yang suka melanggarnya itu gimana cara kalian? Iya, padahal kan ada yang udah ditegur tapi tetap melakukan hal tersebut gitu. Tetap larangan adalah perintah gitu. Iya. Larangan adalah perintah. Ada ya orang yang bilang larangan adalah perintah, tapi menurut kita larangan adalah larangan. Mungkin kalau misalkan di event yang lain kita bisa bilang larangan adalah perintah, tapi kita punya bimbingan konselor, para guru BK yang kita bisa kerjasama nih.
Contohnya sekarang di sini, kan udah ada norma yang berlaku sejak mulai kelas 10 masuk itu beberapa peraturan sudah dipaparkan oleh kesiswaan di MPLS ataupun di grup angkatan pun udah sering dikasih tahu nih. Kalau misalkan mereka emang masih belum paham, mereka belum ngeyel, langkah pertama yang kita lakukan adalah tegur dulu. Sebelum mungkin ke hal-hal yang lebih memberatkan, contohnya SP. Kita kalau misalkan masih bisa negur, kita tegur dulu. Kita kasih solusi, baiknya kayak gimana. Kalau misalkan memang kamu tidak suka sama suatu program, kita bakal bilang ke anggota-anggota kita untuk tolong sampein ke mereka, siapapun yang melanggar, kalau misalkan mereka nggak mau nurut sama aturan kita, tolong kasih tahu aturan yang harus kita kerjain yang kayak gimana. Kan pasti ada aja tuh beberapa orang yang bilang kayak, kenapa sih harus dilakuin ini? Kenapa sih nggak kayak gini aja? Pasti ada. Nah, itu kan mereka otomatis punya ide dong. Tapi mereka berani nggak untuk mengemukakan depan kita? Kadang tuh orang-orang kan nggak semuanya kayak gitu. Dan ada aja yang kayak cuma kuah kawuh kalau kata bahasa Sundanya mah. Wah, apa tuh? Kuah kawuh tuh kayak nggak terima sama program kerja sama bentuk penertiban. Tapi coba kita balikin, suruh dia introspeksi diri. Ya, jadi pemikiran orang itu beda-beda. Ada Iya. yang menurut program ini, wah bagus nih. Ada yang ngapain sih harus ada program ini gitu ya. Iya. Jadi gitu tuh cara kalian untuk yang suka melanggar. Iya. Dan apa sih yang membedakan kalian dengan paslon-paslon yang lain? Kita dari kelas 10. Ya itu, ya itu dari Keren, kelas 10. Tapi kayak orang lain mah kayak gini, kita doang kayak nggak gitu. Ya kayak tadi dah dari visi misi kalian, apa sih yang membuat visi misi kalian tuh lebih unggul dari paslon-paslon lainnya? Kalau dari visi misi kita yang udah kita buat, menurut aku pribadi, kita nggak punya visi misi yang begitu banyak. Tapi dari visi misi itu mencakup segala hal. Mulai dari nilai-nilai yang tergantung dalam Pancasila yang nantinya akan kita terapkan. Nilai religius yang bergantung kepada kayak ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Allah punya aturan, kita juga harus memperhatikan dan menaati aturan tersebut. Nah, kita harus memperhatikan dua aspek itu. Nah, menurut kita, dua aspek itu adalah dua aspek penting yang nantinya akan selalu disoroti dalam organisasi manapun, nggak cuma dalam organisasi OSIS. Sama satu hal yang beda, kita punya cewek. Maksudnya, kalau paslon lain kan semua cowok, tapi ini ada ceweknya. Oh iya. Paslon yang lain semuanya kelas 11, kita kelas 10. Dulu kan orang-orang pun kayak, wah itu siapa, wah itu siapa. Iya lagi aku baru nyadar ya. Jadi kayak punya kebanggaan tersendiri. Iya. Oh my god, iya Augie keren banget ya. Tuh anggota berani banget. Dan Augie. Terbang nih. Jangan, nanti susah ngambilnya. Diambil Gojo. Cukup, Siap. cukup. Dan cara kalian untuk menyikapi konflik, ya pasti kalian nggak selamanya selalu akur dong. Selalu ada konflik-konflik kecil gitu di antara kalian. Dan cara kalian menyelesaikan konflik itu bagaimana? Perbedaan pendapat nih pasti. Ya. Semuanya bersangkut paut dengan perbedaan pendapat. Kita punya atasan, kita punya senior, kita punya pembina. Yang bila mana salah satu dari kita punya prinsip atau pendapat yang berbeda, kita nanti akan usulkan kepada yang lebih tinggi. Baiknya kayak gimana? Maksudnya kita juga menghargai, kita punya pembina. Kita harus tahu fungsi pembina ini buat apa. Kita punya senior, kita harus tahu fungsi senior nih yang lebih berpengalaman, yang lebih tahu tentang seluk-beluk istilahnya kayak di sini kayak gimana, program kerja yang udah terlaksana itu dulu terlaksananya dengan cara kayak gimana. Kita harus menghargai. Terus untuk masing-masing dari kita sama-sama udah punya komitmen buat nggak saling ngelibatin perasaan dan kita usahain apapun masalahnya kita hadapin dengan rendah hati. Maksudnya kayak kepala dingin gitu. Jangan gurung gusuh, jangan kayak marah-marah. Kalau misalkan orang bilang evaluasi yang tegas, kita juga punya cara tersendiri. Gitu sih menurut kita. Ya. Dan apa sih pesan kalian untuk mungkin siswa-siswi di luaran sana yang belum ada rasa ketertarikan untuk ikut berpartisipasi di OSIS gitu? Pin dulu deh. Aku panjang nih, tapi Alvin dulu. Dari dulu.
ke kamera lihat. Oh, iya. Hmm? Alhamdulillah. Tapi baru Alvin ya, nanti baru Alvin. Ah. Nanti Bro. Oke, buat mana nih yang on? Dua-duanya juga. Buat teman-teman di luar sana di SMK Model Patriot Cawi Gebang ataupun di sekolah-sekolah lain yang mungkin belum punya ketertarikan lebih terhadap organisasi, please organisasi itu semenguntungkan itu. Meskipun dalam organisasi itu kalian gak dapat sertifikat untuk menjamin ke dunia kerja ataupun ke perkuliahan, tapi ada soft skill yang bakal didapat dalam organisasi itu. Terus jangan pernah berpikir aku nggak punya pengalaman dulunya semasa-masa SMP, jadi aku nggak mau join organisasi ini. Enggak. Kalian join organisasi itu semuanya mulai dari nol. Pembina ataupun senior gak akan membeda-bedakan si ini mah pintar, si ini mah enggak. Enggak akan kayak gitu. Semuanya pasti akan dirangkul oleh yang lebih atas. Sama tingkatin kepercayaan diri dimanapun itu, karena itu pasti akan berguna buat kehidupan kalian di masa mendatang. Mau kalian nggak kuliah, nggak kerja pun, itu pasti bakal berguna banget. Dan tetap jaga sopan santun sama kerendahan hati, kewarasan jiwa. Di era yang udah mulai gila kayak zaman sekarang, kita harus tetap ngejaga kewarasan diri kita. Maksudnya seberat apapun permasalahannya, jangan terlalu didramatisir. Harus tetap normal-normal aja. Gitu sih kalau dari aku. Jangan didramatisin tapi cari solusi ya. Iya. Gimana nih Kang Alvin? Ya kalau dari aku gimana? Kalau dari aku. Kalau dari Alvin untuk ikut organisasi dulu, harusnya ikut sih, soalnya pasti kita di dunia kerja tuh pakai dari sudah terbiasa tuh. Iya. Nah. Cukup. Oke, thank you banget Alvin sama Augie udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol di Iya. Hello Pede Podcast kali ini. Makasih Tadi juga. Keren banget guys. Tepuk tangan. Nah, jadi mungkin segitu aja untuk bincang-bincang hari ini ya. Sekali lagi terima kasih kepada Alvin dan Augie. Tepuk tangan Iya. sekali lagi. Kalian keren banget. Seru banget ya ngobrol sama mereka berdua. Seru banget. Tapi Alvin ini belum banyak ngomong. Iya, Karena Alvin harus diingatin lagi. Karena kita maksudnya udah mengenal, maksudnya kita juga masih belajar. Alvin juga kultur shock namanya itu. Alvin tuh bukan tipikal yang banyak ngomong, jadi maaf kalau misalkan semasa kalian melihat video ini kayak, kok yang satunya gak banyak ngomong? Tapi Alvin padahal bukan tipikal banyak. yang banyak ngomong, tapi Alvin tuh banyak kerja. Wow. Oke, jadi segitu dulu untuk Hello Pede Podcast hari ini dan jangan lupa pilih paslon 2. Oke, jadi see you on the next video ya. Kita ketemu lagi di Hello Pede Podcast episode berikutnya. Bye bye. Hey.